Kami ucapkan selamat datang dalam kesempatan ibadah hari ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang menyertai kita sehingga kita telah berada pada hari Minggu kedua di tahun baru tahun 2023 ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Sebelum itu saya memberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk bersaat teduh. Kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kita hari ini. Tuhan pakai kesempatan ini. Biarlah Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam ibadah ini. Mazmur nomor 108 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Kita siapkan pujian, katakan karena salibmu. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang bersama-sama untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan. Pujian dan sembah hati kami, biarlah Tuhan menerima semua apa yang kami lakukan pada hari ini sebagai ekspresi sukacita kami kepada Tuhan yang sungguh baik, yang telah menyertai perjalanan hidup kami sampai dengan hari ini.
nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Saya menyapa Shalom. Shalom. Sudah di minggu kedua di tahun 2023, kita berucap syukur ya, kita masih ada di saat ini. Itu semua kan hanya Tuhan yang baik buat kita. Amin. Amin. Biar nggak kaku nih, kita salami dulu karena ini kita. Belum ya? Belum. Baru belum. Tahun barunya belum. Mari kita angkat satu pujian, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan masmur. Kita akan berikan pesanan kita. Seperti kita tahu, di awal tahun kita ada penjagaan pesanan sulung bagi jemaat yang dimatikan, dan nanti setelah memberikan pesanan sulung mengambil ayat dari Ponat. Untuk persembahan saya silakan Yonatan.
Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat yang berada di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang upah keluar akan dicurahkan ke dalam berikanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Mari kita bersabda. Tuhan yang Maha Agung Setia Maha Kuasa, terima kasih atas pernyataan-Mu ya Bapak. Kami pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih karena kasih mendatang kami untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memberikan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan, tolong berkati pemberian kami ya Tuhan, sehingga menjadi berupa yang harum dan menjadi dapat berguna untuk pekerjaan di sini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk pujian, ada satu sobat pujian. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau dengarkan sedikit daripada apa yang ingin disampaikan kepada kita. Siapkan hati kita masuk ke hadiratnya. Kita akan satu pujian sampai akhir ini.
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Lebih dari siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tetap memilikiku. Tanganku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Inilah pernyataan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami akan mengikuti panggilan-Mu dalam hidup kami, karena sedianya bahwa eksistensi atau keberadaan kami di dunia ini
bukan karena rencana kami, tapi rencana Tuhan sedari kekal. Walaupun Engkau melahirkan kami melalui orang tua kami pada hari pada tanggal di mana kami ada, tetapi kami ada di dunia ini karena tujuan. Karena itu mampukan kami untuk bisa menangkap apa yang menjadi rencana-Mu bagi hidup kami. Mampukan kami untuk dapat menjalaninya. Mampukan kami untuk dapat mengikutinya. Sehingga apa yang menjadi tujuan Allah dalam menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini dapat tercapai. Terima kasih. Biarlah puji-pujian kami hari ini berkenan di hati Tuhan. Dan ini tiba saatnya kami akan belajar firman. Karena itu kami mohon Tuhan yang Kau ajar kami. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari hari ini tidak lewat begitu saja, tetapi sungguh mengambil bagian dalam hati kami dan menjadi rema dan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami hidup, khususnya dalam menghadapi dan menjalani kehidupan di tahun baru, tahun 2023 ini. Baca dan urapi hamba-Mu sehingga melaluinya hari ini kami diberkati dengan firman-Mu. Bicara kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah berada di hari Minggu kedua di tahun baru, tahun 2023. Ya, firman Tuhan pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk membuka dari kitab Ibrani pasal 11. Kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Walaupun perenungan kita di seluruh ayat dari kitab Ibrani ini, yaitu sampai dengan ayat yang ke-40 sebenarnya ya. Namun kita hanya membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 kitab Ibrani pasal 11. Ya, saya akan membacakan ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang genap dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena Imam Abel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan kebenaran itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Baik, puji Tuhan. Demikian jawab pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan punya komitmen untuk melakukannya di dalam hidupnya. Baik, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ya sekali lagi bahwa kita baru berada pada minggu kedua dalam tahun yang baru ini, tahun 2023. Dan sebagian orang masih berpikir bagaimana menjalani kehidupan tahun 2023 ini. Sadar atau tidak sadar bahwa banyak hal yang kita pikirkan. Baik itu yang menyangkut mengenai masalah kehidupan pribadi kita, kesehatan kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, bahkan tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam tahun ini. Ya. Apa yang menjadi landasan atau yang meneguhkan atau menguatkan kita dalam menjalani tahun 2023 ini? Yang membuat kita nyaman, yang membuat kita pede, percaya diri. Mungkin ada sebagian orang berpikir, ya saya masih punya simpanan. Ya, dan itu yang membuat dia nyaman dalam memasuki tahun yang baru.
saya punya usaha, ya, saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat. Dan itulah sebabnya ya saya fine-fine saja atau nyaman-nyaman saja di dalam masuk di tahun yang baru. Tetapi bagaimana dengan kondisi ketika ya ekonomi kita tidak jelas, kesehatan kita memburuk, relasi dalam kehidupan rumah tangga kita kurang baik, ya, dan berbagai macam hal yang tidak menggembirakan. Tentunya ialah bahwa ketika kita menghadapi tahun 2023 ini, kita galau, kita bimbang, kita risau, ya, kita tidak nyaman. Bapak Ibu dan Saudara, bagaimana hakikat kita sebagai orang yang percaya di dalam memahami, mengerti, menjalani tahun 2023 ini? Apa yang membuat kita sebenarnya nyaman, teguh, kuat, optimis, dan punya harapan memasuki tahun 2023? Tidak lain ialah bahwa kita tidak punya apapun sebenarnya yang dapat meneguhkan kita. Karena apapun yang menjadi tumpuan dunia ini, semuanya pada akhirnya akan rapuh. Ya. Ketika kita memang 3 tahun, ya, hampir 3 tahun penuh, dunia dirundung dengan rasa pesimisme. Ya. Jangankan membangun usaha, membangun kehidupan rumah tangga, bahkan mempertahankan hidup pun juga kita risau, galau. Mengapa? Ya, seperti yang dikatakan oleh Mazmur, 1000 orang rebah di sisi kananku, 10.000 di sisi kanan. Ya. Apakah saya akan masih hidup? Ya, kita telah melewati situasi yang mencekam. Hari ini, ya, paling tidak ialah bahwa beban pemikiran kita sedikit berkurang. Walaupun memang bicara tentang tahun 2023, banyak para futurolog atau para peramal, para mereka yang memprediksi bahwa keadaan belum baik-baik. Ya. Kondisi ekonomi yang belum pulih. Ada banyak penyebabnya, ya. Perang Rusia Ukraina lah, ya. Kan banyak negara-negara, ada beberapa negara yang sekarang sudah dikatakan bangkrut, ya. Bagaimana bangkrut itu, ya? Negara loh, bukan perusahaan. Di mana menggantungkan harapan kepada IMF sebagai lembaga dunia yang mensupport, ya, pendonor dana ya untuk negara-negara. Bahkan Indonesia punya utang juga kan di IMF, ya. Ya. Itulah situasi dunia yang tidak menggembirakan. Karena itu bagaimana hakikat kita sebagai orang percaya dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Karena itu mari kita melihat apa yang Alkitab tawarkan bagi kita untuk menjadi dasar dan acuan dalam hal menjalani tahun 2023. Melalui bacaan kita tadi, kita dapat merumuskan sebuah tema, yaitu berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, ya. Inilah milik kekayaan kita sebenarnya lebih daripada apapun. Kesehatan pada akhirnya akan, ya, hilang seiring dengan penuaan kita. Ya, keluarga, dan pada akhirnya juga akan, ya, yang tadinya mungkin kita punya anak 3, 4, 5, setelah mereka besar, ya, papa dengan mama itu akan tinggal berdua. Ya. Ya, pada akhirnya, ya, akan lenyap, menguap satu-satu dari tengah-tengah dunia ini. Namun iman itu, ya, yang akan menghantar kita kepada keadaan kekekalan nantinya. Karena itu Alkitab tawarkan ialah bagaimana kita menghadapi tahun 2023 ini, yaitu mari kita berjalan dengan iman. Bapak Ibu sepakat? Ya, atau berjalan dengan uang, berjalan dengan usaha, berjalan dengan masa muda, boleh-boleh saja. Tapi itulah tidak menjadi sebuah landasan yang paling utama dalam hidup ini. Karena itu melalui tema ini kita akan belajar tentang beberapa hal, yaitu apa artinya berjalan dengan iman. Mengapa kita harus berjalan dengan iman? Bagaimana kita berjalan dengan iman itu? Dan yang terakhir adalah apa hasil jika kita berjalan dengan iman. Mari kita melihat yang pertama. Apa artinya berjalan dengan iman?
saya mencoba untuk mengambil kesimpulan dari berjalan dengan iman, artinya bahwa perjalanan dengan iman dimulai dengan sebuah pengenalan akan Allah. Ini titik tolak yang paling penting, karena berbicara tentang iman, Allah berbicara tentang yang transenden. Allah yang ada, Allah adalah yang fakta, Allah adalah yang sungguh-sungguh bereksistensi dan berada, namun kita tidak lihat secara fisik. Ya, karena sampai dengan hari ini banyak orang juga yang masih meragukan keberadaan Allah, bukan? Ya, mengapa? Karena dia mencoba untuk menyamakan Allah dengan sesuatu yang bisa dipegang, yang bisa dilihat. Ya. Kemarin saya lihat di TikTok itu bicara dengan kurang hal yang sama tentang Tuhan. Ya. Ada seorang, mereka masih remaja, ya, itu dia panggil temannya dan sampai di depannya dia tampil itu temannya kaget, ya, karena temannya yang ditampil itu tidak percaya Allah, ya, dia bilang kamu tidak percaya Allah. Nah, setelah dia ditampilin, ditampar, dia bilang sakit, mana sakitnya? Tunjukkan kepada saya bahwa kamu sakit. Ya sakit, lalu tunjukkan kepada saya mana buktinya bahwa kamu sakit. Tidak ada kan? Dia bilang ya itulah keberadaan Allah. Walaupun ia tidak bisa dibuktikan dengan cara kita sebagai manusia, tapi Allah itu ada. Ya. Kalau kita hidup, itu salah satu bukti bahwa Allah itu ada. Amin. Mengapa? Karena dia adalah sumber hidup. Segala sesuatu yang ada dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi yang telah ada. Jadi perjalanan dengan iman dimulai dengan sebuah pengenalan. Karena itu interaksi kita, relasi kita dengan Tuhan bukan relasi secara fisik, tetapi secara iman. Ya. Lalu kemudian selain daripada pengenalan kita dengan Allah, ada juga sebuah keyakinan bahwa Allah itu sungguh ada dan kehadirannya nyata dalam seluruh keberadaan kita. Ya, kadang-kadang kita merasakan kehadiran Allah itu pada waktu kita sehat, pada waktu kita fine aman saja, rukun dalam keluarga, pada waktu kecukupan, bahkan apalagi ketika kita berkelebihan. Ya, wah luar biasa ucapan syukur, Allah ada. Tapi ketika bagaimana kita sakit, ketika kita kekurangan, ketika keluarga kita bermasalah, ketika usaha kita menurun, apalagi ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Apakah kita sadar bahwa sebenarnya Allah juga ada di tengah-tengah semuanya itu? Allah tetap ada. Namun satu hal yang kita tidak tahu, mengapa semuanya ini terjadi? Bukankah itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang lazim kita lontarkan ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup ini? Kalau ada Allah, mengapa ini terjadi? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, rancangan dan pikiran kita tidak sama dengan rancangan dan pikiran Allah. Karena itu perjalanan dengan iman dimulai dengan sebuah pengenalan akan Allah, serta sikap yakin atau percaya sungguh akan kehadirannya dalam seluruh keberadaan kita. Ini yang namanya iman. Tuhan, walaupun hari ini kondisi saya seperti ini, tapi saya tahu Engkau ada bersama dengan saya. Dan ini yang akan meneguhkan kita. Dan ini yang akan memberikan harapan kepada kita. Penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 tadi mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di sini bagaimana kitab Ibrani menjelaskan kepada kita keterbatasan kita, bahwa ada banyak hal yang tidak kita lihat, namun sebenarnya itu ada. Namun itu sebenarnya fakta. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman dan tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai anak-anaknya harus balance, harus sejalan, ya. Tidak bisa tidak.
Bukankah kitab Yakobus juga berkata iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Artinya ialah bahwa ketika kita terus ada sebuah teologi yang menjadi perdebatan di kelas-kelas teologi berbicara tentang bagaimana sikap Allah terhadap setiap orang percaya. Ada yang menamakan seperti teologi monyet, ya. Teologi monyet itu kalau kita melihat monyet dengan anaknya, itu yang bergantung secara penuh itu adalah anak monyet, ya. Lihat, ketika monyet, seekor induk monyet melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain, itu yang mencengkram sehingga keduanya tidak terpisah adalah anaknya, ya. Tetapi kalau dengan kucing beda, ya. Kucing dengan anaknya ketika mereka istilahnya menyatu, itu yang berinisiatif untuk memindahkan anak itu dari satu tempat ke tempat yang lain itu adalah induknya, ya. Ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana hubungan antara anak-anak Allah, kita sebagai orang percaya dengan Allah. Sebenarnya yang punya inisiatif, yang punya upaya itu siapa? Allah sebagai Bapa kita atau kita sebagai anak-anaknya? Apakah seperti monyet tadi dengan induknya atau seperti kucing dengan anaknya? Nah, lalu kemudian yang lain menciptakan sebuah teologi kamuru. Ya. Kamuru itu ada punya kantong yang besar di ini. Jadi anaknya itu masuk dalam kantong itu dan dia nyaman di situ. Ya. Nah, ada yang kata ya teologi kita seperti teologi kamuru. Ya, selain kita masih mau berlindung, masih mau tetap di dalam dekapan rangkulan kasih Bapa, kita aman. Ya. Nah, saya tidak tahu bayangan kita seperti apa. Apakah seperti monyet, seperti kucing, atau seperti kanguru? Ya. Tapi paling tidak ialah bahwa sekali lagi Allah memberdayakan kita sebagai makhluk roh yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak, dan kita harus menggunakan itu secara maksimal dalam relasi kita dengan Dia. Amin. Ya. Jangan kita Tuhan punya mau apa, lalu kita punya mau apa. Tuhan mau supaya kita lurus, tapi kita ke kiri. Ketika kita bermasalah, lalu kita salahkan Tuhan. Di mana Tuhan? Ya, kita juga punya tanggung jawab, ya, untuk hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya ialah bahwa ketika orang hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan memperhitungkan semuanya itu yang memungkinkan dia. Ya, walaupun Allah punya karunia yang ajaib, yang luar biasa. Ya, tetapi sekali lagi kita juga punya tanggung jawab, punya kesadaran untuk hidup di dalam anugerah Allah. Amin. Ya, ada sebuah pemahaman bahwa ketika hidup dalam kebenaran ada berkat yang kita alami. Tapi ketika kita hidup di luar kebenaran, hidup semau kita, maka kita akan melihat pekerjaan setan di sana. Ya. Jadi berjalan dengan iman Allah, berjalan dimulai dengan sebuah pengenalan akan Allah. Mari terus menerus mengenal Allah, bukan sebuah pengalaman sesaat, bukan sebuah kehidupan sesaat, tapi terus menerus sampai pada akhirnya kita dipanggil kepada Bapa di surga. Kalau saya bertanya kepada kita, Pak, saya sudah mengenal Allah? Belum sepenuhnya. Ya, belum sepenuhnya. Ya. Ibarat ketika seorang anak, ya, kita ini terus belajar, ya. Ada tahapan pelajaran itu TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Yang tahu bukan sesama kita, yang tahu adalah Bapa kita. Bahwa kita sudah mengenal Dia dengan sungguh. Tapi ciri orang yang mengenal Allah adalah hidup dalam kebenaran. Amin. Karena itu, mari kita hidup dalam kebenaran. Dan orang tidak, dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan orang yang hidup dalam kebenaran. Mengapa kita hidup bermasalah?
karena kita hidup dalam ketidakbenaran. Kalaupun kita hidup benar, pasti Tuhan memuji kebenaran itu. Kualitas kebenaran yang kita hidupi itu seperti apa? Yang kedua, mengapa kita harus berjalan dengan iman? Ya, alasannya ialah karena hakikat orang percaya adalah hidup beriman. Ya, makanya Roma 1 ayat 17 Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya ialah bahwa yang namanya orang Kristen, orang percaya itu adalah orang yang beriman. Kalau dia bukan orang yang beriman, dia bukanlah orang Kristen. Bapak Ibu sepakat? Ya. Ya memang bicara tentang iman itu ya sangat luas ya. Yang kedua, karena iman yang memungkinkan kita untuk berkenan kepada Allah dan menerima semua yang Allah sediakan bagi kita. Kita melihat contoh-contoh tokoh-tokoh iman yang dicatat. Ada banyak yang dicatat dalam bacaan kita tadi. Kalau kita melihat itu sampai dengan ayat yang ke-40, ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Benar ya. Jadi berapa lama ketika kita hidup dunia ini diciptakan? Ada orang yang memprediksi bahwa dunia ini diciptakan sudah jutaan tahun, miliaran tahun bahkan. Ya. Ada juga yang berkata bahwa baru 6.000 tahun. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Tapi itu merupakan salah satu rahasia Tuhan. Ya. Para iman, dunia diciptakan sudah miliaran tahun kan, ratusan juta tahun kan. Ya. Kita hanya mendengar para ahli geologi, ada yang mereka menemukan fosil yang kira-kira usianya sekian juta tahun atau miliaran tahun ya. Ya, tapi itu ya kebenarannya seperti apa ya kita tidak tahu. Walaupun sebagian ilmu itu adalah benar ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban lebih baik daripada korban Kain ya. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat ke surga. Ini banyak pengalaman-pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh iman ini, yang memungkinkan mereka untuk bisa mencapai sesuatu yang Allah inginkan dalam hidup mereka. Sekali lagi, bahwa dampak daripada iman itu bukan hanya dalam kehidupan kekinian, tapi dampak daripada iman itu adalah berpusat pada kekekalan. Amin. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, makanya orang yang tidak percaya, yang hanya mengandalkan logika, tidak mungkin memahami dan mengerti suku. Ya. Lihat pendebat-pendebat dalam YouTube itu. Orang yang tidak mau, Alkitab ini kita baca berdimensi kekinian, berdimensi dalam proses sejarah, dan berdimensi kepada kekekalan. Lalu orang yang tidak memahami dan mengerti Alkitab hanya memahami Alkitab pada dimensi kekinian. Lalu dia mulai menjadikan itu sebagai argumentasi, mendebat, menyerang kekristenan. Ya. Misalnya ketika kita baca tentang kelahiran Kristus yang dibuatkan oleh kitab Yesaya, hari ini telah lahir bagimu, ya, seorang anak, ya, kata telah itu berarti bahwa masa lampau. Karena itu saya katakan bahwa pernyataan firman Tuhan ini berlaku masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Nah, sudah dikasih dalam Yesus Kristus. Karena itu, kalau kita melihat apa yang dialami oleh para tokoh-tokoh iman ini, ya, tidak hanya berdimensi pada masa mereka, tetapi juga berdimensi pada kekinian dan kekekalan. Itulah sebabnya, inilah yang dialami oleh setiap orang yang memiliki iman itu. Dan khususnya kepada Abraham, ya, Abraham itu disebut sebagai bapa segala orang yang beriman. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Karena itu mengapa kita harus berjalan dengan iman? Karena iman itu adalah hakikat hidup kita.
Yang namanya orang Kristen, ya dia harus hidup dalam iman, ya, bukan karena fakta, ya. Kadang-kadang memang sekali lagi kita tidak bisa memungkiri bahwa kemanusiaan kita, Allah menjadikan fakta itu sebagai landasan untuk pijakan kita menjalani kehidupan ini, ya. Tapi Alkitab selalu menggiring kita, mengarahkan kita kepada iman. Iman itu yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani tadi, bahwa Allah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, ya. Prinsip kemanusiaan Allah bukti, fakta, tetapi prinsip iman Allah belum kita lihat, tapi itu sudah ada ke depan. Dan itulah sebabnya ini yang menjadi pijakan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kerinduan kita? Sekali lagi, kita akan menggapainya itu jika kita memiliki iman. Karena itu, mari kita bangun iman yang teguh kepada Dia. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana berjalan dengan iman? Mari kita melihat contoh Abraham. Di dalam Roma pasal 4 diceritakan tentang pengalaman Abraham. Alkitab berkata bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk membangun iman, ya, tapi Abraham tetap percaya. Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat 18 demikian bunyinya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Bapak Ibu sekalian, janji Allah kepada Abraham untuk memiliki keturunan sebenarnya secara manusia itu sudah lewat, ya. Sarah sudah menopause, Abraham sudah tua. Sebagai seorang manusia, itu tidak ada pengalaman bahwa dia masih bisa melahirkan lagi, ya. Itulah sebabnya ketika Abraham mendengar janji Allah, ya, janji Allah itu ketika didengar oleh Sarah, apa yang dilakukan reaksi Sarah? Dia tertawa. Mana mungkin? Bahkan Abraham juga, ya, walaupun kita kenal dia sebagai bapa segala orang yang beriman, Abraham juga ya, sebagai manusia tidak yakin, ya. Makanya dia pernah berkata, Tuhan jangan bicara begitu. Nanti semua yang saya miliki ini dimiliki oleh pembantu saya yang namanya Eliezer, ya. Tapi Tuhan tetap. Ini yang saya belajar, ya. Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak bisa memungkiri bahwa dalam situasi-situasi tertentu, ya, reaksi pikiran, perasaan, bahkan iman kita dipengaruhi oleh situasi. Ya, ketika situasi tidak memungkinkan, disitulah kita lemah. Tetapi bagaimana kita melihat pernyataan Alkitab tadi, bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya. Mengapa? Karena ia tidak mendasarkan imannya itu kepada keadaan baik, kepada janji manusia, tetapi kepada janji Allah. Ya. Pak Radiman tadi katakan bahwa apa yang dia harapkan justru itu tidak terbukti. Yang tidak dipikirkan, yang tidak diharapkan, malah itu yang kita alami. Mengapa? Sekali lagi, bahwa rupanya ada yang berencana, ada yang merancang di luar dugaan kita, yaitu Bapa kita. Karena itu betapa pentingnya kita harus belajar dan berdoa, Tuhan, walaupun saya punya rancangan sebagai manusia, tapi Tuhan yang lebih punya rancangan bagi hidup ini. Karena itu tolong saya untuk merelahkan rencana saya di dalam rancangan. Kita bangun iman itu bukan karena situasi baik. Kita bangun iman itu, ya, bukan karena manusia. Waktu kami mencoba untuk bangun rumah,
tidak punya apa-apa sama sekali. Tapi ada sedikit simpanan yang memang itu tidak seberapa yang kira-kira menolong, dan saya menjadi simpan itu di namanya Yayasan Kesejahteraan Pekerja Gereja Kemahiran Indonesia. Nah, itu yang disimpan oleh BPJ ya, untuk para pekerja juga termasuk saya. Saya pernah menjadi pengurus YSKP. Ketika saya mengontak ketua YSKP itu, dia memberikan harapan ya. Jadi ketika ia memberi harapan, saya semangat ya, saya akan dapat itu. Nah, karena ini adalah pengurus baru, ketika saya masukkan permohonan, alotnya minta ampun ya, dan pada akhirnya saya tidak dapat ya. Mengapa? Ya karena itu fakta. Walaupun saya pernah menjadi pengurus YSKP, juga memasukkan usulan-usulan tentang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan regulasi para pekerja Gereja Kemahiran Indonesia, ternyata saya tidak dapat ya. Tadi saya sudah berharap ya. Nah, akhirnya kita kecewa kan. Mengapa? Karena rancangan Tuhan beda dengan rancangan kita. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang oleh fakta itu kita bangun harapan, kita bangun iman, tapi ternyata tidak bisa ya. Justru yang tidak kita pikirkan, yang kita tidak harapkan, itu justru yang ada. Dan itu berarti bahwa Tuhanlah yang merancang kehidupan ini. Itulah sebabnya kalau apa yang jadi harapan kita tidak tercapai, rupanya kita belajar bahwa jangan kecewa, karena Tuhan masih punya rancangan dalam hidup ini. Rancangan kita yang pertama gagal, tapi rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Abraham tetap beriman kepada janji Allah, itu yang kita bisa temukan yang di dalam Roma pasal 4 ayat 20 sampai 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Rupanya harapan kita, iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita yang teguh kepada Dia, itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Ingat, harapan kita kepada tangan Allah. Ya. Jadi kadang-kadang kita tidak beriman kepada Allah, itu istilah saya, kita lebih banyak beriman kepada tangan Allah. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Beriman kepada tangan Allah dan apa yang tersedia yang ada pada tangan Allah. Padahal sebenarnya kerinduan Allah antara kita dengan Dia adalah persekutuan batin. Amin. Persekutuan batin. Ya. Ibu Pri, ya anak-anak sudah kerja ya, Intan dan Elia. Yang ibu harapkan apa? Kedekatan atau apa yang ada pada mereka? Pasti kedekatan. Kalau hati mereka dengan kita satu dengan orang tua, tentu apa yang ada pada tangan mereka, ya pastilah. Ya, demikian pun juga anak terhadap orang tua. Ya. Kedekatan itu yang Allah mau. Persekutuan, relasi itu yang Ia mau. Ya. Dan Tuhan memperhitungkan iman Abraham itu dalam ayat yang ke-22. Karena hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Nah, pada akhirnya hal yang mustahil dalam sejarah manusia, tetapi bagi Allah wujud nyatakan itu dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Sarah melahirkan. Amin. Ya, Tuhan menyediakan yang tidak pernah kita tidak pernah pikirkan. Apa hasil perjalanan dengan iman? Allah memenuhi janjinya. Janji Allah bukan apa yang kita ingini, tetapi apa yang Allah rancangkan untuk hidup kita. Kita bereksistensi atau berada di tengah-tengah dunia ini yang diawali dengan kelahiran kita, bukan karena rencana kita. Ya. Tetapi itu rancangan Allah. Dan Allah mau juga supaya dalam pikiran kita, perasaan kita, keyakinan kita, iman kita, kita memikirkan bahwa Tuhan punya rancangan yang besar bagi setiap kita. Tetapi persoalannya ialah kita terlalu fokus dengan rancangan-rancangan kita.
Kita terlalu fokus dengan keinginan-keinginan kita. Karena itu mari kita belajar dalam tahun ini. Tuhan tolong saya. Buka mata rohani saya, buka batin saya, supaya saya memahami dan mengerti apa menjadi rancangan. Karena itulah tujuan keberadaan saya di tengah-tengah dunia ini. Dan rancangan Allah pada setiap kita, Allah rancangan kemuliaan, rancangan keagungan, dan rancangan kesejahteraan. Dan rancangan itu bukan rancangan yang dibatasi oleh waktu, tapi rancangan Allah itu bagi kita, Allah rancangan kekekalan. Masalah sehat atau sakit, masalah kita berkecukupan atau kita kekurangan, itu Allah merupakan sebuah proses yang tidak mungkin kita hindari. Amin. Ya. Tetapi yang kita tahu adalah Allah senantiasa menyertai kita. Ya. Janji Allah tidak pernah tidak terpenuhi. Janji Allah akan dipenuhi. Cuma persoalannya ialah kapan, bagaimana, itu bukan urusan kita. Dalam pengalaman kita sebagai orang tua dan anak, kita bersitegang mengenai masalah waktu, kita bersitegang mengenai cara, dan ini juga menjadi persoalan kita dengan Tuhan. Ya, kita selalu sekarang, tapi Tuhan bilang tunggu, ya, sabar. Mengapa? Karena waktu, kata sabar yang harus kita penuhi. Allah merupakan proses pembentukan kemanusiaan kita dengan Tuhan, agar kita diubah menjadi manusia yang rohani, bukan manusia yang penuh dengan kedagingan. Bukankah kita terlalu terorientasi kepada hal kedagingan, hal fisik sekarang, dan kepuasan jasmani? Tetapi Allah kehendaki, yang Allah kehendaki adalah bagaimana kita dimuliakan, terus diperbaharui, dan akhirnya menjadi emas yang berkualitas. Anak-anak Allah yang berkualitas, yang hidupnya menjadi kesukaan bagi Tuhan, bukan manusia yang dipenuhi dengan nafsu dan kedagingan. Karena itu inilah menjadi rema bagi setiap kita di dalam menjalani kehidupan tahun 2023. Sekalipun mungkin tidak gampang kita menjalaninya, tapi janji Tuhan ialah sempurna bagi kita. Amin. Saya percaya bahwa masuk di tahun 2024, tahun depan, ada kesaksian yang unik, ada kesaksian yang luar biasa, yang memuliakan nama Tuhan dan tak meneguhkan kita, sehingga kita tetap eksis dalam jalan kehidupan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Baik, saya mengundang musik ke depan. Mari saya undang kita semua berdiri, kita angkat pujian, katakan firman-Mu berkata Engkau besertaku. Biarlah kita menjadikan firman Allah ini untuk membangun iman kita, sehingga kita tegar, kokoh, kuat, siap dalam menjalani tahun 2023. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
Tuhan, bahwa oleh firman-Mu kami mengalami kekuatan baru untuk kami siap menghadapi dan menjalani tahun 2023 ini. Kami tahu bahwa banyak persoalan, banyak pergumulan yang akan kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa Allah Immanuel itu akan tetap menyertai kami, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, memberikan solusi atas setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Berkati firman-Mu dalam batin kami, mampukan kami untuk menyerapnya, mampukan kami firman-Mu ini untuk bertumbuh dalam hidup kami, untuk meneguhkan kami, untuk menguatkan kami, mendewasakan kami, membuat kami paham dan mengerti akan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada setiap kami, sehingga kami terus kokoh kuat karena firman-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Baik, kita akan selesaikan ibadah ini. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dan nyanyian kemenangan. Kita nyanyikan ayat yang pertama saja dan refnya. Hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam ruangan ini, kami dapat memuji-puji Tuhan melalui lagu-lagu kami. Juga kami dapat menaikkan doa bersama serta mendengarkan firman-Mu. Kami dapat memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, menerima semuanya itu menjadi upaya yang berbau harum yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih juga untuk semua hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan kembalikan berkat kali ganda. Kami percaya semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu yang menjadi janji Tuhan. Karena itu ajar kami tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu telah bekerja dalam batin kami. Berikan pemahaman dan pengertian dan membuat kami semakin dewasa di dalam Tuhan, mampu bertanggung jawab terhadap iman dan pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Juga bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga dan keluarga kami, baik di rumah maupun juga secara rohani dalam jemaat di tempat ini. Bapa di surga, yang berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, kiranya Tuhan tolong kami bertanggung jawab atas posisi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan juga sebagai anak, sehingga mampu untuk dapat menikmati anugerah Tuhan yang merupakan pemberian Allah, yaitu keluarga kami. Terima kasih juga untuk kesehatan, kekuatan, bahkan kecukupan, walaupun mungkin ada banyak persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini. Tapi satu hal yang kami tahu ialah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagaimana janji firman. Yang mau berdoa juga untuk usaha dan pekerjaan jemaat. Tuhan yang Kau mau berkati apa yang mereka kerjakan sehingga mendatangkan hasil ekonomi dan keuangan. Kami berdoa juga buat jemaat yang lemah tubuh. Kami mohon biarlah Tuhan yang Kau lawat mereka. Abawu Pak Agus, Ibu Asyu, Ibu Marta, Ibu Cynthia, demikian pun juga Bapak Ibu yang lain. Adel, mari Tuhan Kau lawat jamaah. Pulihkan, sembuhkan, kuatkan mereka Bapak.
Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka selesai tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk masa depan daripada gereja ini. Tuhan, Engkau tolong Bapa seluruh jemaat-Mu, teguhkan, kuatkan mereka, mampukan kami untuk terus menjalin kebersamaan kami, karena Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk membentuk persekutuan ini. Tuhan, pelihara iman kami, Tuhan pelihara kebersamaan kami, bahkan Tuhan tambahkan jumlah bilangan kebutuhan yang berkaitan dengan pendanaan. Kini Tuhan tolong memberkati kami supaya kami bertanggung jawab, bahkan juga ada orang-orang di luar sana dapat memberikan support kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak hadir hari ini, karena mereka berada di tempat yang lain. Tuhan, Engkau berkati mereka. Pak Sony yang ada di Bogor, Pak Thomas yang ada di Baghdad, Ijen pun juga keluarga Pak Yohanes di Kalimantan, dan juga Tirta yang ada di Surabaya, Claudia yang ada di Amerika. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Hamba-hamba Tuhan yang lain, jemaat Tuhan yang lain di mana saja mereka berada, Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja Kebaikan Indonesia, baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal. Para pemimpin gereja di Indonesia, Tuhan, Engkau berkati. Penginjilan dalam negeri, luar negeri, Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Demikian pun juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Engkau berkati presiden, wakil presiden, para menteri, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, biarlah terus mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah bebankan di atas pundak mereka untuk dapat memimpin bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Juga bersyukur untuk persembahan jemaat hari ini, baik itu persembahan sulung, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, pembangunan dan lain-lain. Dalam ucapan persembahan ini adalah merupakan wujud iman kami kepada Tuhan, ucapan syukur kami, tanggung jawab kami kepada Tuhan atas keadaan ekonomi kami. Dan Tuhan, Engkau membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Bapa di surga, hamba menyerahkan segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tuhan, hanya Engkau saja mampu untuk menolong kami. Teguhkan mereka ketika harapan mereka belum terkabul. Tuhan, Engkau kuatkan mereka. Dan kami percaya Tuhan tidak akan berlambat untuk menolong anak-anak-Mu yang mungkin adalah ruangan ini yang sementara berseru kepada Tuhan. Kalaupun ada di antara kami yang mungkin salah jalan, tegur kami, ampuni kami, rangkul kami, pulihkan kami, dan kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami hari ini. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan atau bahkan jadi pergumulan kami tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung itu turut menyampaikan kepada Bapa di surga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau akan menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami buat semuanya ini hanyalah satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Senang kehidupanmu, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati.